Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To reading the book, guys. No problem notice for you, dearie. Pengantar saya hari ini adalah lanjut dari video. Video ini memang didesain khusus video santai, video intelektual namanya. Bajunya ini aja nih. Terus begini ya. Selamat Hari Pohon Sedunia, selamat Hari Hadimnas, selamat Hari Anti Korupsi ya. Karena tidak lupa juga ngucap selamat Hari Reformasi gitu. Sebenarnya kesempatan dari orang Indonesia pribumi untuk pintar dan pandai ini tidak hanya di bangku perkuliahan, karena saya yakin dari dulu hingga sekarang ini buku inilah banyak memberi informasi. Buku-buku yang bersifat intelektual, gagasan, wirausaha, bisnis, agama, sehingga ketika menjadi seorang narasumber dalam sebuah berita, acara, dan berat untuk seorang penulis untuk menulis apa yang saya katakan, karena saya bagian dari tokoh masyarakat yang paling kecil di Indonesia, desa. Ya, karena mereka adalah tidak idealisnya dalam menulis itu, akhirnya membuat argumentasi saya ini tidak dibenarkan negara, karena seorang penulis ini punya indikator user ID admin yang menjadi bahwa penulis ini mengesahkan tulisannya yang paling betul saya tulis itu, padahal argumentasi ini yang paling betul. Contoh dari seorang negarawan yang membela pendeta. Kenapa? Menariknya adalah ketika dari kalangan UMI, ulama muda Indonesia ini berkata, tangkap dan adili intervensi agama terhadap penghapusan Al-Quran. Memang tidak menarik ini. Akhirnya saya membuat sebuah narasi orator perkataan yang ada di internet online. Tulisan ini akan menjadi contoh bahwa pendeta ini bukan nabi gitu. Pendeta bukan nabi, ulama bukan nabi, tapi ini agama yang bersifat umum. Semua orang yang belum beragama pun dia akan berhak mencari agamanya pada suatu saat ketika tanda keinsafan ya. Tanda keinsafan, tanda keinginan dia untuk beragama, memeluk sebuah agama Islam ini ternyata sudah dihapus oleh pendeta. Saya hanya canda, karena saya canda ini orang hukum melihat ini serius. Tapi saya serius nih. Kalau ada pendeta ini tolong angkatkan dulu Al-Quran yang ada di Palembang provinsi sana itu, ya terbuat dari baja itu sendiri ya, angkatnya ya. Biar saya hapus. Ya, biar saya hapus, biar saya kiloin. Karena pendeta ini kan ya kayak Tuhan gitu. Sebenarnya ini perkataannya sindiran. Ya, kalau dia ini menghukum seorang ini atas perkataannya itu yang menghapus, saya nyuruh aja itu, akhirnya terjebak pidana. Terpaksa saya membela orang yang Islam gitu. Kenapa? Karena penghapusan Al-Quran ini jebakan bagi kaum muslim, jelas melawan kaidah negara, ketentuan negara, keinginan negara menegakkan religion ya, agar menjadi penganut
ya menjadi penganut, pengikut. Kenapa? Karena seandainya saya menghapus lembaga Lempeng yang di Provinsi Palembang yang dibuat Museum Al-Quran itu, saya hapus, dan saya pun orangnya tidak mampu untuk menghapus. Coba lihat hari ini, mampu nggak orang itu menghapus? Hah? Pakai alat apa menghapus? Pakai alat yang besi potong itu gitu, gerindra gitu. Ya, ada yang saya hargai pada kerja pada orang itu dan kaidah kegiatan Islamnya apa? Hah? Orang pekerja, kesenian. Karena dulu Indonesia ini jangankan lembaga Pak, ya batu aja diukir, batu aja diukir jadi dewa gitu, kayu aja disembah-sembah gitu. Nah, apa orang Islam hari ini menyembah besi ini? Nah, bagi Islam biasa, asik gitu. Kenapa? Saya baca di media namanya Volan itu, nggak muncul lagi TV kayak apa ya? Hah? Bisa tolong siapa nih? Gitu. Nggak bisa dengan tenaga, dengan intelektual ngajar, nggak bisa dengan dua-duanya dengan duit lah. Ya, memang bukan pragmatis. Tapi kerja orang ini melebihi dari pemahat patung batu. Indonesia hanya kenal patung Dirgantara. Orang Indonesia kenal dengan patung Selamat Datang HI. Orang Indonesia patung Kencana, patung Bali kenal. Tapi ketika Indonesia Islam absolut mutlak, dia tidak berpindah akidahnya gitu, dia akan menyembah lempengan baja itu. Ya, akhirnya Foxy berhasil membuat sebuah kajian yang sederhana. Datang aja wisatawan non Islam, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Udah hafiz, bisa sholat. Ini sembahyangnya agama lain bagaimana? Sembahyang orang Islam ini harus pakai ayat Al-Quran, doa-doa. Ayo, menang saya di pengadilan dunia. Pendeta, apa orang primitif? Akhirnya saya tidak berani nih komen karena haknya ini udah tua. Di komen agamawan dunia luar, Islam disalahkan gitu. Ya salah lah, tidak boleh. Biar tetap beragama menurut kepercayaannya. Kenapa? Inilah musuh yang pura-pura baik gitu. Gak salah masuk Islam misal, kalau pendetanya masuk Islam. Tapi dari kaidah kenegaraan ulama nggak sepakat orang ini masuk Islam. Ada apa? Tidak ada alasan gugahan nih, tak ada. Ya, nanti dia masuk Islam, dia terkenal mu'alaf Islam menghapus, yang berani di dunia menghapus Al-Quran. Buat apa? Enak di penjara lagi, makan nasi. Ya, buat apa? Bagi Indonesia hal biasa. Bagi seorang hafiz Quran, MTQ menilai, guru menilai, pariwisata menilai. Ada orang Islam yang mau berwisata, religi, ada yang berziarah, ya kan? Tapi inilah bagian dari kuatnya landasan berpikir Islam. Jadi kuat. Itu masalah lempengan di Palembang. Ada fotonya. Dan saya ini, kalau Anda keluarga Al-Quran, saya bangga gitu. Iya. Tapi kalau Anda ini suruh menghapus, maka Anda baru melawan negara. Kenapa? Karena pencetakan negara ini berhak mengambil semua, mengkopas paste apa semua bentuk tulisan yang luar internasional sana menjadi sumber
sumber pengetahuan untuk belajar agar tidak menjadi primitif. Namanya adalah martil stone. Martil, batu ketuk pecah jadi patung Buddha, jadi patung Hindu. Ulama saya gitu hari ini, tengok dulu kacamata saya ini, saya ya ulama mana? Kalian ini ulama mana? Belum kan? Jangan. Kalian bukan orang yang paham dengan kaidah Al-Quran. Dari saya satu ini udah agak sore. Saya mau tanya 1 menit, saya tunggu nih. Saya tempo 1 menit di video ini. Apa hukum alif dalam huruf hijaiyah Arab? Ayo. Bisa mikir. Iya, saya pakai jam laptop. Tahu 1 menit. Tak terpikirkan, tidak terpikirkan. Kenapa? Karena orang pendeta ini tahunya bacaan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, namanya alfabet. Tapi ketika peradaban bangsa yang lama ini menjadi sebuah kesempatan untuk berpikir, apa hukum alif ini? Pertama adalah hukum alif ini bersifat hukum izhar, jelas hurufnya, tertulis hurufnya, huruf izhar. Yang kedua, perkataan alif ini memiliki makna hukum ikhfa, sapawi. Ketika nun mati, mim mati ketemu dengan huruf alif, maka hukum alif ini dibaca gunnah. Dan yang kedua itu, hukum alif ini mematahkan akal pikiran Anda agar Anda berkata perkataan Allah Akbar. Kalau tidak ada perkataan alif ini, Anda tidak tahu hukum Allah. Ketika Anda ingin merubah pengetahuan, membuat intelektual gerakan Islam agar Islam ini berkumpul, dan Anda agamanya
non-muslim. Karena Anda ini jelas orang yang tidak seakidah, seagama sama Islam dan tidak boleh masuk Islam. Kenapa? Karena Anda sudah melarang Islam itu. Yang kedua, berkumpulnya orang Islam ini bukan berkumpul dengan aksi protes gitu, demonstran, anarkisme, organisasi Islam, cuan gitu. Berkumpulnya orang Islam ini dengan mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Apa itu? Salat. Kenapa? Karena bagian dari intelektual ini, ketika saya berceramah di sini, orang tak menjasti saya bukan orang yang tak sholat. Saya hanya berngasih tahu. Selagi saya tidak mau, ya tidak mau. Ya. Selagi masih ada dunia ini, berarti masih ada malaikat lagi. Tunggu aja malaikat Jibril nyuruh sholat seperti Muhammad itu. Ya, berani. Tapi saya juga tidak cacat dalam pengetahuan, karena saya pengetahuannya Islam, belajar Islam, sekolah agama. Apa yang disuruh orang dulu, guru, ada yang dari Arab. Apa amal budiah sholat? Alhamdulillah sholat gitu. Walaupun belajar taat. Kenapa? Karena hukum alif ini hanya saya yang tahu. Ya, hanya saya yang tahu. Makanya saya kasih tahu. Apalagi hukum alif ini adalah lupa. Hukumnya adalah lupa. Mana ada orang yang ingat Allah. Hurufnya tegak aja. Ada hukum bacanya, alif. Kenapa tidak baca A? Karena alif ini tidak menandakan pada kalimat Allah, tidak menyamakan dirinya kalimat Allah gitu. Semua orang bisa berkata A, E, ya kan? Tapi bagaimana membedakan? Belajarlah alif dan bisa baca seterusnya apa yang ada di Al-Quran. Karena tempat yang paling baik belajar adalah di rumah sendiri lah. Ya, tidak baik. Kenapa? Karena berkompetisi, saling berebutan buku, saling prestasi. Tapi ketika Anda ditanya pengetahuan, nol, tidak ada. Karena kampus Anda ini adalah kampus negara, bukan kampus agama. Kalau kampus agama di Arab sana, ya kampus negara. Bagaimana? Anda harus membuat andai. Seandainya Al-Quran tidak ada, Al-Quran disita oleh negara, Al-Quran disita oleh bangsa Arab. Karena bahasa ini bangsa Arab punya Al-Quran ini. Anda harus berandai. Kalau ada yang mau kasih ini di Indonesia sudah tidak ada Al-Quran, berarti akan ada penghapusan akal pikiran manusia. Bagaimana caranya? Ya, siapalah yang mau gitu. Ya, saya pun mau, tapi saya mau ketuk kayak macam ini, gendang gending dang ding dang dang ding ding, macam gamelan Jawa. Tapi lebih baik lagi, baru lagi kayak macam foto tokoh negara Jokowi gitu kan, lempengan itu, wisata itu. Ya, gede gitu, daripada patung. Patung ini penyembah Buddha gitu. Dan
kuno itu kerjaan, minta pakai pabrik perusahaan ya.